Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setuju gak sih kalau Umi bilang menu yang paling dicari saat musim hujan adalah bakso? Lagi musim hujan, banjir di mana-mana jadi malas keluar rumah tapi mau makan bakso. Jika teman-teman pecinta bakso dan belum pernah ngerasain sensasi makan bakso dengan kuah kuning, cobain deh resep yang satu ini. Apalagi buat teman-teman yang suka banget makan tulang-tulang ayam. Cocok banget disantap pas cuaca lagi dingin, mumpung musim hujan, kita bikin bakso ayam kuah kuning di rumah yuk. Pertama kita bikin adonan baksonya dulu, siapkan chopper, kemudian masukkan daging ayam 300 gram dan es batu 60 gram, chopper hingga halus. Kenapa sih kita harus menggunakan es batu saat menggiling daging? Yang pertama, es batu bisa menurunkan suhu adonan. Alat penggiling daging memiliki kecepatan putaran yang tinggi sehingga menimbulkan panas pada adonan. Suhu yang panas mampu merusak protein daging, akibatnya rasa bakso menjadi tidak enak dan adonannya tidak merata. Oleh karena itu dibutuhkan bahan yang mampu menurunkan suhu adonan. Salah satunya adalah es batu. Dengan begitu rasa bakso menjadi lebih enak dan adonan lebih merata. Yang kedua, untuk membuat bakso lebih kenyang. Suhu es batu yang dingin juga mempengaruhi tingkat elastisitas adonan bakso sehingga teksturnya lebih kenyal. Yang ketiga, menghambat pertumbuhan bakteri. Temperatur mesin cincang atau penggiling daging biasanya menggunakan suhu lebih dari 16 derajat Celcius. Dan dengan suhu tersebut, zat emulsi yang terbentuk pun menjadi tidak stabil. Akhirnya, pada adonan bakso rentan terjadi pertumbuhan bakteri. Di sini es batu berperan menghambat pertumbuhan bakteri. Dan yang terakhir, membuat bakso yang dihasilkan lebih banyak. Dalam adonan bakso terdapat daging sebagai terlarut dan es batu sebagai pelarutnya. Semakin banyak volume pelarut yang digunakan, maka semakin encer adonan yang dihasilkan. Dengan begitu, adonan dan bakso yang dihasilkan menjadi lebih banyak. Tapi jangan terlalu banyak juga ya es batunya, nanti baksonya malah jadi lembek. Sesuai resep aja kalau mau lebih aman. Setelah halus, masukkan putih telur, bawang goreng, bawang putih goreng, garam, merica, dan chopper kembali hingga halus. Kemudian masukkan tepung kanji 75 gram dan chopper kembali. Kalau dirasa sudah tercampur dengan baik, maka langkah selanjutnya adalah dicetak. Ini Umi sudah menyiapkan air panas, kita cetak menggunakan tangan aja. Pastikan tangannya sudah bersih ya. Umi mencetak adonan ini dengan bantuan sendok takaran yang dicelupkan di dalam air es batu. Tujuannya agar adonannya mudah dilepas atau tidak lengket. Bentuknya nggak secantik penjual bakso ya, karena Umi masih proses belajar juga. Untuk ukurannya sesuaikan dengan selera masing-masing. Kalau semua sudah dibentuk, tinggal kita masak hingga matang. Jika sudah mengapung seperti ini, itu artinya sudah matang ya. Kemudian angkat dan masukkan ke dalam air es. Kenapa dimasukkan ke dalam air es? Agar proses masaknya tidak berlanjut dan baksonya tetap kenyal. Tapi kalau teman-teman mau menyantapnya langsung, baksonya nggak perlu dimasukkan ke dalam air es.
Sebelum kita masak kuah kuningnya, kita bisa merendam bihun jagungnya terlebih dahulu. Rendamnya pakai air mineral dengan suhu ruang aja. Nggak harus pakai bihun, teman-teman bisa ganti dengan mie favorit masing-masing. Lanjut kita masak kuah kuningnya. Untuk bahannya simpel aja, ada 3 siung bawang putih, 3 buah kemiri, setengah ruas jari kunyit mentah, daun jeruk, 1 lembar daun salam, 1 batang serai, dan yang gak boleh di skip pakai bumbu kuah bakso instan. Kemiri, bawang putih, dan kunyitnya digoreng terlebih dahulu. Setelah kecoklatan seperti ini, angkat dan haluskan. Sebelum dihaluskan, tambahkan setengah sendok teh kunyit bubuk dan 1,5 gram pala bubuk. Umi juga sudah menyiapkan 3 batang daun bawang yang sudah dipotong-potong dan 3 batang seledri yang sudah dipotong-potong juga. Bahan ini boleh di skip kalau nggak suka. Kemudian ada beberapa potongan ayam yang masih punya tulang karena ini yang akan membuat kaldunya gurih banget. Lanjut kita tumis bumbu halus yang tadi. Jika bumbunya sudah matang, tinggal kita masukkan daun jeruk, daun salam, serai, tumis sebentar, kemudian masukkan potongan ayam atau tulang-tulang ayam. Masak sebentar dan tambahkan air secukupnya. Kalau sudah mendidih, tambahkan gula pasir, masukkan daun bawang, kemudian beri bumbu kuah bakso 1 bungkus, garam, penyedap, dan merica bubuk. Lanjut koreksi rasa, jika dirasa ada yang kurang silahkan ditambahkan. Masukkan bakso yang sudah kita masak tadi, masak sebentar dan sajikan. Mau disantap tanpa kue juga nggak apa-apa, ini versi mager. Tinggal dikasih kecap, saus, perasan jeruk, dan taburan daun seledri, sudah enak banget, Masya Allah. Apalagi kalau pakai kuah.
Ini dia bakso kuah kuning yang kita buat hari ini. Bakso ayam kuah kuning memiliki cita rasa yang enak, gurih, dan ngadu banget. Yang suka makan tulang-tulang ayam, buruan di recook resep ini. Masya Allah, nikmat mana yang kamu dustakan. Baik, sampai di sini dulu ya video dari Umi. Semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.